warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Vivi, dalam membahas kuliah. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya supaya teman-teman mendapat notifikasi pada saat Vivi mengupload video baru. Jangan lupa like, komentar, dan serta dibagikan video ini. Oke deh, mari kita lihat videonya. Salah satu hal yang tidak bisa dipisahkan dari proses perkuliahan adalah bagaimana mencari sebuah beasiswa. Hitung-hitung bisa meringankan beban orang tua kan dalam membiayai kita. Nah, pada kesempatan kali ini saya telah mengajak teman saya untuk bercerita tentang beasiswa. Nah, teman saya ini akan khusus menjelaskan tentang beasiswa Jarum. Jadi dia adalah salah satu penerima beasiswa Jarum periode 2019-2020. Nah, siapa dia? Yuk kita lihat profilnya. Teman-teman sudah kenal dengan teman saya yang akan membagikan pengalamannya bagaimana sebelum sampai akhirnya telah menjadi penerima beasiswa Jarum. Jangan skip videonya, mari kita simak pengalaman dari Kak Ana. Jadi, sejak tahun 1984, Jarum Foundation terus konsisten dalam memberikan kontribusi terhadap dunia pendidikan di Indonesia. Salah satunya diwujudkan dalam program pemberian beasiswa kepada mahasiswa berprestasi di perguruan tinggi negeri maupun swasta yang ada di Indonesia selama 1 tahun. Program pemberian beasiswa ini biasa dikenal dengan Jarum Beasiswa Plus dan penerimanya biasa dikenal sebagai seorang beasiswawan Jarum Foundation atau disingkat Beasiswa Jarum. Nah, siapa saja yang bisa menerima? Tentunya mereka yang telah dinyatakan lolos dalam proses seleksi penerimaan untuk menjadi seorang beasiswa Jarum. Saja persyaratannya. Yang pertama, kalian merupakan mahasiswa aktif semester 4 di perguruan tinggi negeri yang bermitra dengan Jarum Foundation. Dalam hal ini, di Sulawesi Selatan ada 2 perguruan tinggi yang bermitra dengan Jarum Foundation, yaitu yang pertama adalah Universitas Negeri Makassar dan yang kedua adalah Universitas Muslim Indonesia. Jadi, jika kalian adalah mahasiswa di salah satu perguruan tinggi yang telah saya sebutkan tadi, maka kalian mempunyai peluang untuk menjadi seorang beasiswa Jarum. Nah, persyaratan lainnya adalah IPK di atas 3,20, kemudian aktif berorganisasi. Jadi penting untuk berorganisasi untuk menjadi seorang beasiswawan Jarum Foundation. Hal yang perlu dipersiapkan sederhana saja. Yang pertama, rajin belajar supaya batas IPK yang telah ditentukan oleh pihak Jarum bisa terpenuhi. Mungkin tahun ini masih 3,20, tahun depan bagaimana kita kan nggak tahu. Jadi persiapkan diri kalian, rajin belajar tentunya. Yang kedua adalah aktif berorganisasi dan aktif dalam kegiatan sosial, karena hal ini dapat memperkaya CV kalian. Mungkin terdengar sederhana tapi tidak bisa diselesaikan dalam 1 malam. Hal ini perlu proses yang panjang, jadi kalian harus mulai dari sekarang. Jadi mulai dari pendaftaran hingga akhirnya pengumuman sepertinya memakan waktu sekitar 5 bulan. Kenapa lama? Karena ada banyak tahapan yang perlu dilalui. Kemudian tiap tahapan itu punya rentang waktu masing-masing. Jadi ada pengisian form online di situs Jarum Beasiswa Plus, kemudian pengiriman berkas yang dikirim ke pihak regional. Jadi Makassar itu masuk regional Surabaya. Jadi pengiriman berkasnya ke Surabaya melalui jasa pengiriman seperti pos dan sebagainya. Kemudian ada tahapan tes. Jadi tesnya itu ada macam-macam. Terus ada tahap wawancara dan terakhir pengumuman yang bisa diakses kembali di situs Jarum Beasiswa Plus. Jadi, selama kita menjadi seorang beasiswa Jarum, ada banyak sekali kegiatan yang bisa kita ikuti. Ada 3 kegiatan wajib yang harus kita ikuti. Yang pertama adalah
karakter building, kedua leadership development, dan yang ketiga adalah nation building. Jadi ketiga kegiatan ini bersifat wajib dan jika kita tidak mengikuti maka ada sanksi yang diterima dari pihak Jarum Foundation. Ada juga kegiatan yang bersifatnya itu tidak wajib. Yang pertama adalah competition challenge yang biasanya dituangkan dalam writing competition. Yang kedua ada community empowerment, bagi kita yang suka terjun langsung di masyarakat, melakukan bakti sosial dan sebagainya. Kegiatan ini sangat bagus untuk kita ikuti. Dan yang ketiga ada international exposure, semacam kompetisi tapi sifatnya sudah internasional. Bagian yang paling seru adalah hampir setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh Jarum Foundation dilaksanakannya di luar daerah. Jangan takut akan masalah biaya karena Jarum Foundation akan memfasilitasi kalian mulai dari biaya makan, biaya transportasi, pulang dan pergi, biaya penginapan dan sebagainya akan ditanggung oleh pihak Jarum Foundation. Jadi bagi kalian nih yang punya cita-cita jalan-jalan ke Jawa misalnya, tapi belum punya biaya, kalian harus berusaha untuk menjadi seorang beasiswa Jarum supaya selain mendapatkan ilmu, kalian juga bisa jalan-jalan gratis dan semuanya ditanggung oleh pihak Jarum tanpa biaya sebesar pun dari kalian. Semangat! Tips dan trik untuk lulus menjadi seorang beasiswa Jarum. Rajin belajar karena kalian harus tahu pesaing kalian banyak ada di seluruh Indonesia. Tesnya ada bermacam-macam. Kemudian tips pada saat wawancara, tunjukkan kalian, tunjukkan kalau Jarum Foundation tidak akan sia-sia untuk memberikan beasiswa kepada kalian. Jika kalian punya kekurangan, tunjukkan bahwa kalian punya usaha untuk menutupi kekurangan tersebut. Jangan gugup, dan yang paling penting adalah jangan lupa berdoa. Motivasi untuk para pejuang dan pencari beasiswa S1 di luar sana, jangan takut menyerah, jangan takut mencoba, dan jangan takut gagal. Daftari semua beasiswa jika kalian memenuhi syarat. Kemudian jangan takut akan kuota dan pesaing. Kalian harus optimis bahwa jika hanya ada satu orang yang lulus beasiswa, orang itu adalah kamu. Semangat dan sekali lagi jangan patah ya. Terus oke, bye. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, demikian pengalaman dari Kak Ana. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa berbagi manfaatlah dengan membagi video ini. Jangan lupa juga diberikan like serta komentarnya di kolom komentar. Dah, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.